Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Fakih Salahuddin dari kelas Teknik Informatika Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek, yang tujuannya yaitu saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Metode ini biasa dikenal dengan istilah OOP atau Object Oriented Programming. Metode ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah, dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. 5 keunggulan pemrograman berorientasi objek. Yang ke-1, Improved Software Development Productivity. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Yang kedua, Improved Software Maintainability, yaitu bagian dari software dapat dengan mudah di-maintenance jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Yang ketiga, faster development, yaitu metode ini didukung oleh banyak library objek, sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga project berikutnya. Dan yang keempat, lower cost of development, yaitu faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Dan yang terakhir, higher quality software, yaitu faster development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Berikutnya, 4 kelemahan pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Yang kedua, ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Dan yang ketiga, runtime program lebih lambat. Dan yang terakhir, tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OOP. Berikutnya, contoh bahasa pemrograman yang mendukung OOP. Yang pertama, PHP, kedua, Java, ketiga, Python, keempat, Ruby, yang kelima, C++, yang keenam, LP, yang ketujuh, Cypress, dan yang ke-8, Net, dan yang ke-9, Perl. Berikutnya, karakteristik pemrograman berorientasi objek. Ada 2. Yang pertama, enkapsulasi atau pembungkusan, merupakan pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses secara sembarangan oleh orang lain. Dan yang kedua, inheritansi, yaitu objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Contohnya adalah lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk 2 dimensi dan bentuk 2 dimensi adalah turunan dari gambar. Lingkaran dan bujur sangkar mewarisi atau inherit sifat-sifat dari bentuk 2 dimensi, juga mewarisi sifat-sifat dari objek gambar. Lingkaran dan bujur sangkar dapat dikatakan sebagai subclass dari bentuk 2 dimensi, sedangkan bentuk 3 dimensi adalah superclass dari bola dan piramida, dan seterusnya.
Istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Pertama, class, yaitu cetakan dari objek. Sebuah kelas berisi kode-kode yang menjelaskan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Class dalam pemrograman diartikan seperti sebuah cetakan atau template. Yang kedua, property, merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam fungsi atau metode dari suatu kelas. Yang ketiga, method, yaitu fungsi yang ada di dalam kelas. Metode dapat diakses dengan 3 jenis user atau modifier. Dalam pemrograman objek metode dapat menyimpan state dalam variabel dan mengimplementasikan behaviors-nya menggunakan metode. Dan yang keempat, objek, yaitu dalam dunia pemrograman objek diartikan sebagai bagian dari sebuah program, di mana di dalamnya dihubungkan beberapa variabel dan metode yang saling berkaitan satu sama lain. Dan yang terakhir, overloading, yaitu pemisalan dalam sebuah kelas. Contoh, kelas mobil dapat metode info dan kelas truk juga terdapat metode yang sama. Dan yang terakhir, kesimpulan. Itulah bahasan ringkas mengenai pemrograman berorientasi objek. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa mencari referensi buku-buku atau e-books tentang OOP Java, PHP, dan bahasa pemrograman lainnya. Cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.